Apakah sudah terhubung Mas Renal? Ya, udah Mas. Silakan. Baik, Nah, baik Bapak Ibu. Untuk memulai agenda hari ini dari tim Vendem, Mas Ade Rudi sudah standby ya. Silakan Mas Ade Rudi untuk memulai. oke, baik. Terima kasih Pak Mas Mario. Jadi, Bapak Ibu, saya coba isi search dan terlebih dahulu. Oh ya, sudah tampil ya Bapak Ibu. Jadi, izin Bapak Ibu untuk kegiatan hari ini, kita akan coba mengisikan ya terkait peta rencana di masing-masing satu kerja Bapak Ibu ya. Di mana nanti untuk peta rencana di sini latar belakangnya di mana nantinya akan ditetapkan Kemendikbudristek yang terkait hasil atau SPBE, Kemendikbudristek dia terkait peta rencananya. Saya coba percepat karena ini mungkin kemarin sempat sudah dibahas di kick off ya Bapak Ibu. Jadi mungkin kita langsung saja terkait peta rencana sendiri di sini. Mungkin dari Mas Mario juga sudah mengirimkan ya link untuk draftnya di grup ya nanti ya. Di grup WhatsApp, maaf, di deskripsi itu nanti bisa dicek. Kemudian peta rencana sendiri ini adalah dokumen yang mendeskripsikan ya arah atau nantinya langkah ke depannya dalam penyampaian dan pelaksanaan SPBE terintegrasi nanti berdasarkan Permendikbudristek 8 2022 di sini. Dan nanti Bapak Ibu diharapkan bisa membutuhkan di mana kondisi saat ini gitu ya. Dan alat teksnya atau tindak lanjutnya atau mungkin tubinya ya dari peta rencana di tempat Bapak Ibu sekalian di setiap satker. Nah, untuk modelnya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau dari Menpan, sisi kanan di sini ya gambar ini adalah template-nya yang nanti akan kita gunakan untuk mensubmit di terkait peta rencana SPBE ini. Dan untuk sisi kiri di sini adalah muatan, ya, 7 muatan. Di sini ada tata kelola, manajemen, kemudian layanan, aplikasi, infrastruktur, keamanan, dan juga audit TIK. Di mana untuk metodologinya, untuk dalam penyusunan ini Bapak Ibu, kita melihat dari atasnya itu terkait visi misi atau sasaran strategis ya atau sasaran program. Dan nanti diturunkan ke inisiatif-inisiatifnya ya, jadi indikator kinerja, kemudian inisiatif eh, apa namanya IKK-nya ya mungkin ya Bapak Ibu lebih mengenalnya ya. Kemudian baru nanti kita tentukan program dan kegiatannya atau subkegiatannya. Nah, untuk 7 muatan tersebut, nanti Bapak Ibu bisa mungkin sambil bisa dibaca-baca ini ya, deskripsinya apa saja gitu ya. Misal, terkait tata kelola di sini itu berkaitan dengan tidak lebih dari tata kelola penegakan SPBE, kemudian terkait perundang-undangan atau kebijakan, lalu ada SOP atau proses bisnis itu masuk ke tata kelola, dan juga Monel di sini. Bapak Ibu. Kemudian terkait manajemen di sini cukup banyak ya manajemen di sini, manajemen SPBE itu diamanatkan purpose SPBE itu ada terkait manajemen risiko, kemudian keamanan informasi, manajemen data, manajemen aset teknologi, informasi dan juga komunikasi, lalu manajemen SDM gitu ya, itu masuk ke manajemen, kemudian manajemen pengetahuan, perubahan dan manajemen layanan. Misalnya ada layanan di sini muatan ketiga ya di sini ya terkait layanan yang berisikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan layanan, di mana ini layanan mungkin bisa terkait elektronik, kemudian integrasi layanan, transformasi layanan konvensional, yang menjadi layanan elektronik gitu ya. Kemudian kalau aplikasi, setiap aplikasi pengembangan, integrasi, penerapan atau enhancement, atau mungkin maintenance aplikasi itu masuk ke muatan aplikasi. Kemudian infrastruktur juga hampir sama ya, ini TIK, aplikasi infrastruktur dan juga keamanan itu masuk ke lingkup TIK pada umumnya. Kemudian antara lain di sini adalah audit TIK. Nah, ini berdasarkan terkait penerapan audit TIK-nya. Nextnya di sini nanti mungkin kami bisa share ya untuk linknya. Nanti kami kirim di chat ya Bapak Ibu. Kemudian untuk pengisiannya. Nah, sebelum itu saya coba izin untuk mengirimkan terkait linknya ya, link pengisiannya sebentar. Nah, saya kirim di chat Zoom ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu juga bisa melihat apa saja mungkin yang nanti kertas kerjanya seperti apa, kemudian apa namanya referensinya seperti materi ini dan juga referensi Kemen terkait hasil atau SPBE-nya. Jadi di sini macam-macam ya Bapak Ibu. Nah, kita masuk juga terkait tahapan pengisiannya Bapak Ibu yang seperti saya kirimkan di chat ya terkait kertas kerjanya, kertas rencana gitu ya.
Itu yang pertama adalah silakan Bapak Ibu membuka sheet-nya tersebut gitu ya. Silakan dicek, dibuka untuk sheet-nya. Kemudian mohon direview untuk terkait sasaran strategisnya Bapak Ibu. Jadi dilihat dulu untuk sasaran strategisnya. Kemudian nanti Bapak Ibu dapat memastikan bahwa IKK yang diberi dan terintervensi di SPP itu sudah sesuai ya di lingkup masing-masing satuan kerja di tempat Bapak Ibu. Kemudian nama aplikasi gitu ya, aplikasi di kolom J. Ini saya bisa coba buka ininya saja ya, kita langsung ke eksekusi ke kertas kerjanya saja. Mungkin sambil Bapak Ibu bisa cek dan recheck ya. Nah, contoh pengisian di sini. Mungkin kita coba ambil ke bagian sekretariat gitu ya. Di sini sasaran strategisnya Bapak Ibu ini masuk ke dalam lingkup SS1, SS2 dan juga 4 gitu ya. Kemudian nanti nama programnya, di sini adalah nama program terkait, kemudian masuk ke IKP, lalu diturunkan ke IKK-nya Bapak Ibu. Jadi di sini adalah IKK terkait karena yang dipilih yang memiliki intervensi dengan SPBE gitu ya. Kemudian nanti di sini adalah aplikasinya, aplikasi terkait di mana aplikasi ini dapat berkaitan dengan IKK yang ada gitu. Jadi kita intervensikan dengan IKK terkait. Selanjutnya di kolom saat ini ya, kondisi saat ini. Ini adalah kondisi existing, kondisi Bapak Ibu sekarang seperti apa gitu ya di tempat Bapak Ibu. Kemudian kondisi yang diharapkan seperti apa nantinya atau lanjutan atau to-be-nya yang diharapkan seperti apa. Kemudian gap analisis di mana ini adalah jembatan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan itu terdapat gap apa gitu ya. Baru nanti masuk ke inisiatif strategis. Baru ketika memang sudah dapat gap analisisnya baru dirumuskan terkait inisiatif strategis nantinya. Di mana ini untuk inisiatif strategis sebenarnya general, gitu. Maksudnya kita generalisasikan berdasarkan gap analisis yang ada. Kemudian Bapak Ibu di sini samping kanan ya Bapak Ibu bisa cek itu ada terkait macam-macam tindakan di setiap tahunnya yaitu antara 2024 tahun saat ini dan juga 2029 untuk setiap inisiatif strategisnya. Di mana tadi ya Bapak Ibu ya ketika memang kita sudah masuk ke dalam tahun ini ya 2024 sampai 2029 gitu ya. Saya coba zoom in. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengisikan 7 muatan tadi ya, yaitu ada tata kelola, kemudian manajemen, lalu ada layanan, aplikasi, infrastruktur, dan juga keamanan, serta audit TIK gitu ya. Kemudian nanti targetnya seperti apa nih? Target di sini mungkin Bapak Ibu bisa cek di contoh ya. Nah, contoh di sini. Saya mungkin coba sambil tampilkan slide-nya di sini ya. Dapatkan apa namanya 7 muatan tadi. Kemudian head levelnya adalah kegiatan, baru nanti diturunkan sub kegiatannya Bapak Ibu. Dan nanti sebagai catatan di sini Bapak Ibu juga apa ya, memproyeksikan ini untuk 5 tahun ya Bapak Ibu. Targetnya 5 tahun. Di setiap tahunnya minimal dapat memuat salah satu muatan dari 7 muatan tadi ya di peta rencana SPBE. Dan boleh berulang di setiap tahunnya Bapak Ibu. Jadi diharapkan di 7 muatan itu dapat terisikan di tahun antara 2024 sampai 2029 gitu ya. Nah, ini apabila tidak ada rencana pengembangan atau pemutahiran yang terkait beberapa muatan peta rencana dapat dikosongkan. Jadi, ketika memang tidak ada gitu ya, tidak ada rencana atau pengembangan atau pemutahiran terkait itu dapat dikosongkan. Kemudian Bapak Ibu nanti apabila melihat tanda seperti ini ya, kami sudah siapkan template-nya. Ketika memang melihat keterhubungan antara arsitektur di sini, itu Bapak Ibu bisa melihat berdasarkan referensi kontrak di sini. Ini adalah Kepmen Arsitektur SPBE yang kemarin sudah ditetapkan dan saat ini masih di dalam tahap paraf ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mereferensi di file Kepmen Arsitektur SPBE. Kemudian poin 10 di sini yaitu akan identifikasi terkait ketersediaan alokasi anggaran di 2025. Apakah memang sudah dialokasikan gitu ya, atau sebagian sudah, atau malah belum itu mau diinformasikan. Khususnya tahun 2025 ya. Jadi Bapak Ibu di ujung nanti di sini apakah ada atau tidak atau sebagian ya terkait ketersediaan alokasi anggarannya di tahun 2025. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mereview keseluruhan peta sana ya, karena jadi salah satu dasar untuk nantinya clearance Bapak Ibu. Nah, kemudian saya sedikit menyinggung terkait masing-masing di tahun ini, Bapak Ibu. Jadi tahun di sini adalah mengikuti berdasarkan
apa namanya alokasi anggaran yang berdasarkan KKL ya mungkin ya. Kemudian untuk di tahun di sini adalah program-program atau kegiatan yang sudah dianggarkan ya. Jadi dianggarkan di tahun 2025. Kemudian yang 2002 dan 2026 sampai 2029 di sini adalah kegiatan-kegiatan atau kegiatan yang memang belum dianggarkan dan harapannya akan ada gitu ya. Jadi kita letakkan di tahun 2026 sampai 2029. Ini untuk kondisi yang memang belum masuk ke anggaran tapi ingin dilakukan menjadi peta rencana gitu ya. Jadi harapannya bisa dimasukkan di 2026 sampai 2029 apabila tidak ada anggarannya gitu ya Bapak Ibu. Oke, saya coba next ya. Ini Bapak Ibu juga bisa melihat contohnya ya ketika mensimulasikan pengisian peta rencana ini. Jadi kondisi saat ini contoh di studi kasus di WKMP ya. Jadi untuk sasaran strategisnya ini ya, masuk ke dalam SS5 gitu ya. Kemudian programnya apa, lalu nanti melihat IKK-nya. Jadi IKK ini terkait peningkatan nilai indeks SPPE, kemudian di Ristek gitu ya. Kemudian aplikasi terkait. Jadi ini adalah aplikasi Wira Kerja Merdeka Belajar ini oleh Pusdiklat. Kemudian kondisi saat ini seperti apa gitu ya. Potensi SPPE masih terbatas di SDM Sedatin gitu ya. Kemudian kondisi saat ini kondisi yang dihadapkan gitu ya SDM kemudian memiliki kompetensi SPPE pada seluruh bidang SPPE yang mencakup proses bisnis, layanan, infrastruktur, aplikasi, data dan informasi serta keamanan SPPE. Baru dianalisis gap-nya itu perlu melakukan peningkatan kompetensi SPPE untuk SDM kementerian. Baru nanti untuk inisiatif strategisnya itu nanti dirumuskan bahwa program peningkatan kompetensi SPPE untuk SDM kementerian secara komprehensif dan literatif. Nah ini untuk contoh pengisiannya ini di tahun 2024 itu kegiatannya tata kelola berupa kegiatan kebijakan, juknis, mekanisme pengembangan kompetensi SPPE untuk SDM kementerian. Kemudian keterhubungannya apa gitu silahkan dimasukkan kodenya saja. Ini referensi arsitektur bisnis gitu ya di level 4 ini 960301 ini ya. Keterhubungan arsitekturnya, kemudian subnya apa, sub kegiatannya, misal di sini melakukan penyusunan pedoman terkait penerapan manajemen SDM SPPE dan juga penerapan pengetahuan SPPE. Targetnya di sini diharapkan dua usulan berupa tadi ya, penerapan manajemen SDM SPPE dan juga penerapan pengetahuan SPPE. Kemudian ini contoh untuk di bagian manajemennya melakukan yang bersama Bapak Ibu. Jadi ini outputnya targetnya juga dua kegiatan gitu ya. Kemudian untuk layanan di sini targetnya satu layanan dapat diterapkan terkait pembelajaran untuk peningkatan kompetensi SPPE melalui WKMB gitu ya. Kemudian untuk aplikasi sendiri di sini penambahan fitur gitu ya. Jadi targetnya di sini adalah satu fitur kurang lebih seperti itu. Nah ini contoh isian peta rencana BKPM gitu ya. Jadi ini adalah nanti ujungnya kurang lebih bentuknya template-nya seperti ini. Bapak Ibu. Jadi hampir sama, 7 muatan juga. Cuma di sini penelitiannya langsung berdasarkan inisiatif strategis dan juga sasaran strategisnya. Ya, ini untuk lini masanya, Bapak Ibu, terkait penyusunan peta rencana, kemarin kita sudah sempat lakukan beberapa tahap ya, dari rapat koordinasi di beberapa minggu kemarin. Kemudian saya ini kita coba melakukan pendampingan ke Bapak Ibu, di mana jadwal setiap sesi nanti ya sudah ditetapkan dari Kamis hari kemarin dan juga Jumat dibagi per unit utama. Kemudian nanti diharapkan di minggu depan kita bisa melakukan progress check ya terkait penyusunan peta rencana ini secara paralel atau hibrid, Bapak Ibu. Jadi dari 18 sampai 20 kita bisa melakukan progress check-nya. Baru nanti dilakukan finalisasi di tanggal 25 sampai 27. Jadi mungkin Bapak Ibu mohon kerjasamanya untuk melakukan pengisiannya gitu ya terkait peta rencana ini. Kurang lebih seperti itu Mas Mario. Mungkin saya kembalikan dulu ya. Monggo Mas Mario. Baik, terima kasih Mas Ade Rudi ya. Soalnya mungkin sebelum kita langsung nanti ya Mas Ade untuk ngecek satu persatu untuk isiannya dari Mas Renel mungkin ada yang perlu disampaikan Mas Renel. Silakan. Ya, itu ya. Terima kasih Mas Mayu. Mungkin cuma ingin menambahkan saja. Ini kita berdasarkan teman-teman dari Pusdatin sudah membuat dari IKK-nya dan IKP dari IKK-nya itu memang memakai lensa yang lama ya, karena kan belum jadi juga lensa yang barunya juga.
Nah, jadi nanti teman-teman dari eh, Dikti bisa mengidentifikasi dari IKK-IKK itu mana saja yang kira-kira eh, ada aplikasi yang Bapak Ibu buat di situ dari IKK itu gitu kan. Nah, nanti di kolom aplikasi terkait itu dicantumkan saja semuanya apakah itu aplikasi yang berhubungan dengan IKK itu sendiri ataupun yang tidak gitu kan. Walaupun tidak berhubungan tapi masih relevan ya dituliskan saja karena ini juga targetnya Pusdatin ini di dalam kolom itu untuk menginventaris semua aplikasi yang ada di kementerian gitu kan. Nanti soalnya ini peta jalan ini akan digabungkan seluruhnya dari per unit untuk menjadi satu kementerian. Apalagi ya? Mungkin itu aja sih dulu kalau emang ada yang ditanyain nanti bisa sambil jalan aja, Mas Mario. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Renal. Mungkin untuk efektivitas waktu, silakan Mas Ade mungkin ya untuk langsung kita ngecek usulan pengisian di matriks teman-teman sekalian juga kita sesi tanya jawab. Silakan Mas Ade, kita mulai dari Sekjen Dikti dulu mungkin ya. Ya, Silakan. Ya. jadi silakan ya Bapak Ibu ya. Memang kalau memang ada pertanyaan atau mungkin ada yang ingin didiskusikan bisa present atau mungkin bisa instruksi saja tidak masalah. Sambil kita coba masuk ke pengisian ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan Bapak Ibu untuk membuka kertas kerjanya terkait peta rencana di sini ya. Jadi kami sudah siapkan per satuan kerja di setiap sheet-nya. Kemudian untuk tata cara pengisiannya itu ada di sheet paling depan, paling kiri maaf. Paling kiri di sini sudah ada tata cara pengisiannya. Kemudian contoh pengisiannya juga sudah kami coba buatkan gitu ya untuk contohnya. Kemudian untuk sasaran strategisnya di sini ini untuk kompilasinya ya. Jadi seluruh sasaran strategisnya ada di sini. Kemudian kita sudah coba apa namanya petakan per satuan kerja ya. Jadi kira-kira untuk IKK ini sudah terkait untuk di unit pengambil sekretariat gitu ya. Misal kemudian nanti apabila dari Bapak Ibu ada apa namanya menemukan atau memang ada IKK yang belum masuk nanti bisa ditambahkan di kolom bawah ya. Mungkin kalau memang ada yang terlewat dari Kemeter atau mungkin belum masuk bisa ditambahkan. Nah, kalau kita cek di sini untuk sekretariatan di sini dengan Bapak Ibu siapa? Mohon izin dengan Pak Aziz Dengan ya. Aziz, Pak. Oh iya, baik Pak. Gimana Pak? Kira-kira apakah ada kendala atau mungkin ada yang ingin disampaikan dulu? Mungkin monggo kalau memang ada. Sebetulnya baik izin untuk proses penginputan mungkin kami sudah mulai coba ya Mas, Pak. Iya, Mungkin nanti sedang kita apa namanya sedang kita eh, apa namanya inputkan cek, dan dicek dulu ya Pak ya. Oh iya, ya siap. dicek dulu. Oke. Karena kan di sini juga kita harus melihat dari indikator kinerja program dan kegiatannya Ya, betul Pak. harus eh, takutnya ada yang salah. Terus untuk kode IKP dan IKK itu eh, hanya satu kan kami inputkan aplikasi terkait itu ada dua ya ada contohnya seperti IKUPT itu ada dua tuh itu tidak apa-apa Pak. Di mana Pak? Maaf. eh di nomor Oh, IKU ikut PT ini ya. ya jadi IKUPT itu ada dua karena ada apa namanya IKP dan IKK-nya beda gitu Pak. Apakah Oke. apa atau hanya satu saja tapi di dalam satu IKUPT gitu. Oke, ini aplikasi yang sama cuma beda IKK ya, Mas ya. Ya, sebetulnya aplikasi yang sama tapi Mm-mm. hanya beda IKK dan IKP-nya. Bagaimana Oke, itu? mungkin boleh
Mas Aziz diisikan saja. Kalau yang bawah berarti nanti mengikuti ini aja ya, sama kurang lebih ya untuk apa namanya kondisi saat ini, kemudian tubingnya gitu ya Mas ya. Betul. Oke, bisa Mungkin sih Mas, bisa dimasukkan saja dulu. jadi dimasukin semua, tapi aplikasinya hanya satu atau bisa banyak T- itu Pak. Bisa, Eh, eh izin Pak, ke bisa sih Pak. Jadi memang kalau memang ada IKK-nya satu mungkin misal IKK-nya satu gitu ya, kemudian aplikasi terkaitnya dua atau lebih itu bisa sih, bisa di ini kolomnya di sini bisa diduplikat, baru nanti di bawahnya disesuaikan gitu sih Pak. Atau mungkin oh, kalau memang ini sama kalau ya, kalau IKK-nya dua kemudian aplikasinya satu gitu ya, masih ya Mas ya Aziz ya. betul. Nah itu mungkin bisa di merge saja mungkin ya, bahas kayak Oh, sih. di Jadi langsung kita apa namanya kalau memang ada dua IKK yang berbeda tapi aplikasi terkaitnya satu bisa kita samakan gitu ya mungkin ya. Ya, mungkin oh izin baik. Aziz, mungkin kan walaupun aplikasinya sama, tapi kalau kita baca IKK-nya kan sebenarnya cukup berbeda gitu ya. Kalau yang atas mungkin jumlah kemitraan yang terjalin gitu ya antara PT akademik dengan industri. Yang bawah mungkin persentase satker Ditjen gitu ya. Mungkin secara substansi sebetulnya beda, tapi dalam satu aplikasi yang sama seperti itu ya Pak Betul. Aziz ya. Ya, kalau seperti itu kan mungkin bisa jadi kondisi saat ininya terkait substansinya mungkin berbeda gitu ya Pak Izin. Nah, jadi kemungkinan sih bisa dibuat bermasing-masing kolom aja Pak Aziz gitu. Jadi karena kan nanti kondisi saat ini yang terkait jumlah kemitraan, sementara yang di bawah terkait persentase satker di Ditjen tentang sakit itu kan kondisi saat ininya dan yang diharapkannya nanti bisa berbeda seperti itu. Nah, Oh nanti baik. takutnya inisiatifnya juga pasti berbeda seperti itu Bapak. Oh baik Pak. Baik Bu. Jadi Siap. bisa meskipun aplikasinya sama, tapi dalam dua kolom yang berbeda tidak apa-apa ya. Iya, tidak apa-apa karena kan memang Baik. substansinya berbeda gitu ya, walaupun sudah terintegrasi mungkin ya bilangnya Nah, di dalam betul. satu aplikasi yang sama. Ya, Ya, oke. Terima kasih. ya, sama-sama Bapak. Ini kalau untuk izin ya Mas Aziz dan Bapak Ibu, kalau untuk terkait pengisian di kegiatan dan juga kegiatan nanti di sidang muatan juga Bapak Ibu bisa melihat referensinya tadi ya, berdasarkan yang di materi juga ada. Sebentar, tadi ada di nah di sini ya. Jadi untuk muatan masing-masing muatannya, 7 muatan itu ada tata kelola, manajemen, layanan, kira-kira lingkupnya mana saja gitu ya. Bisa dilihat di sini gitu ya. Mohon maaf, Mas. Hmm? Ini masih sheet Google. Oh, ya mohon maaf. Oke, di sini. Nah, di slide di sini ini sudah bisa dicek ya Bapak Ibu ya untuk apa namanya slide-nya di referensi yang sudah kami kirimkan. Jadi bisa melihat kira-kira apa saja sih muatan-muatan ini gitu ya. Misal terkait tata kelola itu seperti apa, kemudian manajemen apa saja lingkupnya. Kalau di sini manajemen lingkupnya ada risiko, keamanan informasi, manajemen data, aset TIK gitu ya, dan juga manajemen SDM dan lainnya gitu ya. Jadi nanti terkait SDM, manajemen SDM itu masuknya di muatan manajemen. Kemudian nanti terkait kebijakan atau peraturan perundang-undangan itu masuk ke tata kelola. Kemudian terkait proses bisnis dan SOP atau MONEP itu terkait masuknya ke muatan tata kelola. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, mungkin izin menambahkan juga Mas Ade Siap. gitu ya. Mungkin yang di slide PPT boleh ya. Yang PPT boleh Mas, sorry. Nah, ya mungkin ini mau menekankan saja berarti bahwa untuk yang tata kelola itu mungkin sudah cukup clear gitu ya. Maaf, berganti Mas Ade slide-nya. Sudah tampil kembali, Mbak? Oh, Nah, ya, baik. oke, terima kasih. Oke, jadi yang tata kelola ini itu terkait kebijakan, regulasi, ada SOP baru terkait yang ada intervensinya terutama dengan SPBE ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang manajemen ini juga misalnya banyak contoh-contoh di satker lain itu misalnya terkait peningkatan kompetensi SDM terkait misalnya SPBE seperti itu. Nah, ini bisa nih Bapak Ibu bisa memilih misalnya eh, apakah dia di manajemen SDM-nya, kemudian manajemen pengetahuannya, jadi bisa disesuaikan gitu ya. Jadi tidak usah memilih semua,
tapi bisa memilih yang kait aja gitu dengan misalnya inisiatif strategis yang Bapak Ibu identifikasi untuk yang manajemen. Kemudian yang layanan ini menjelaskan bahwa ini adanya ini ya, maksudnya dari yang tidak ada menjadi ada gitu atau adanya digitalisasi itu bisa masuk ke layanan. Kemudian kalau aplikasi ya lebih ke pembangunan, pengembangan, pemeliharaan fitur-fitur gitu ya, penambahan fitur itu bisa dimasukkan ke dalam aplikasi. Kemudian yang infra eh, ya terkait ini ya, misalnya ada pembangunan atau pengembangan infrastruktur itu juga bisa dimasukkan ke infra. Nah, kalau keamanan tadi ya misalnya ada uji kelayakan, vulnerability test atau pen test itu bisa dimasukkan keamanan seperti itu. Nah, kalau audit ya terkait penerapan auditnya sendiri. Nah, mungkin tadi agak terlewat Mas dari yang infrastruktur, keamanan sama audit mungkin tadi belum terdeskripsikan ya. Di contoh yang slide bawah-bawahnya gitu ya. Satu lagi. Nah, ini. Jadi kan misalnya kalau contoh ini adalah inisiatifnya adalah untuk meningkatkan kompetensi SDM Kementerian kait SPBE seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini karena tadi untuk meningkatkan kompetensi tersebut dibutuhkan pembuatan juknis dulu di tata kelola, kemudian pembuatan penambahan layanan baru didukung sama penambahan fitur di aplikasi. Otomatis kalau ada layanannya ada penambahan, ditambahin fitur aplikasinya, otomatis infranya juga akan bertambah seperti itu. Nah, untuk mendukung penambahan layanan tersebut, pastinya harus dibutuhkan uji kelayakan keamanan dulu nih untuk nantinya di go live gitu ya ibaratnya. Nah, tapi kalau misalnya nih di tahun ini contohnya kan tahun 2024. Nah, tahun 2024 ini belum akan dilakukan audit IK gitu ya. Nanti dilakukannya nanti misalnya di tahun 2025 atau 2026. Nah, itu dikosongkan aja nggak apa-apa gitu. Jadi bisa di skip seperti ini, seperti itu nggak apa-apa. Seperti itu sih mungkin tambahan sedikit Mas Ade. Terima kasih. Siap, Mas. Terima kasih. Bapak Ibu bisa cek kembali ya untuk yang ada di kertas kerjanya. Jadi sekiranya Bapak Ibu bisa drafting dulu nih. Kita melakukan drafting kira-kira apa saja yang bisa masuk menjadi kegiatan dan subkegiatan di tiap tahunnya, Bapak Ibu. Mungkin dari Mas Aziz dan tim, apakah ada tambahan lagi mungkin, Mas? Oke, sepertinya udah mulai mengisi ya ini ya. Kita izin lanjut dari Bilmawa, Bapak Ibu dari tim Bilmawa, apakah ada yang hadir? Saya izin, Pak, Siap. Oh dari ya, Belmawa. Pak Denny. Ya, siap Pak Denny. Ya, gimana Pak? Kira-kira dalam pengisian ini Pak, apakah ada kendala atau mungkin ada yang ingin dikonfirmasi dan ditanyakan Pak terkait pengisiannya di sini? Ya, saya di paling bawah ya Pak. Ada 4 aplikasi di paling bawah. Karena ini dukungan dukungan manajemen. Oke. Jadi mana tadi? Nah ini. Nah ada Oh beberapa. ya. Saya cuma mau konfirmasi nih. Ada beberapa aplikasi yang mungkin di tahun ini akan di merger ya Pak. Contoh aplikasi PIN yang penomoran ijazah nasional. Suara saya kecil kan? Suara saya kecil kah Pak di sampai Ya, di sana? ya, Aman, Pak. jelas Pak. Aman ya? Jelas Pak, Oke. jelas. Eh, ada beberapa aplikasi Pak yang mungkin akan di merger, contoh pelaporan ijazah nasional dengan sistem verifikasi ijazah secara elektronik. Nah, itu nanti bagaimana ya Pak cara mengisinya ketika itu akan di merger, karena dua aplikasi ini akan di merger ke aplikasi yang penomoran ijazah dan sertifikat nasional, Bapak izin. Mungkin itu dulu sementara. Itu bagaimana nanti cara mengisinya ketika ada proses merger. Oke, berarti itu untuk dua aplikasi yang berbeda menjadi aplikasi yang berbeda apa ya? Atau itu sebenarnya apa namanya aplikasi satu yang kemudian di assessment dengan ditambahkan fitur-fitur yang ada di aplikasi satunya gitu ya Pak? Atau Ya, atau memang betul itu Pak. Jadi aplikasi baru dari mergeran dua aplikasi yang ada saat ini? Nah ini penomoran ijazah dan sertifikat nasional di Oh atasnya maaf, Pak izin. ya. Nah ya, Oh yang di nah sini ya Pak? ini, Oke. ya itu betul. Jadi aplikasi ini adalah satu memerjerkan aplikasi penomoran ijazah nasional, yang kedua memerjerkan sistem verifikasi ijazah secara elektronik, dan membuat fitur baru adalah penomoran sertifikat nasional, penomoran sertifikat profesi nasional.
Nah, itu tadi Pak, makanya yang dua di atas tadi itu saya masih agak bingung bagaimana kalau misalkan dia merger ngisinya gitu ya. Tapi kan kalau yang ini, yang poin 10, insya Allah sih saya paham. Cuma nanti yang di angka yang di tahun 2025 dan seterusnya sampai 2029 itu yang sepertinya harus dicermati lagi sih Pak, cara mengisinya ya. Karena itu kan terkait dengan kegiatan, terus arsitekturnya mau seperti apa, dan lain-lain. Mungkin itu dulu Pak. Ya, baik Pak, izin menjawab mungkin izin yang basis kamu mungkin kalau memang ada apa namanya mungkin nanti bisa ditambahkan itu koreksi. Kalau untuk terkait merger Pak, mungkin Pak nanti bisa berangkat tadi ya dari IKK terlebih dahulu. Kira-kira memang apakah itu memang di IKK yang sama gitu ya, dan apakah itu memang IKK yang berbeda. Nah, kalau memang itu berbeda nanti bisa dimasukkan ke aplikasi penomoran dulu, penomoran ijazah mungkin. Kemudian nanti baru bisa ditambahkan deskripsi di kondisi saat ini dulu Pak. Kira-kira saat ini seperti apa. Kemudian nanti di kondisi yang diharapkan ini nanti bisa di mention kira-kira kondisi yang diharapkan adalah merger antara aplikasi pengaman ijazah ini dengan aplikasi satunya gitu ya. Kemudian nanti baru masuk ke gap analisisnya di sini. Silakan kira-kira gapnya apa, baru nanti dirumuskan inisiatif strategisnya ya gitu nanti mungkin Pak. Jadi kalaupun Nah, untuk yang aplikasi satunya lagi yang di mention tadi ya Pak, itu sama. Mungkin nanti kira-kira fitur-fitur apa saja yang nanti di merge dan mungkin di enhancement ya dengan aplikasi penomoran ijazah ini, baru nanti inisiatif strategisnya juga bisa disesuaikan jadi keduanya gitu sih Pak mungkin. Ya, ini saya merespon Pak. Berarti di aplikasi yang PIN, ini kan PISN ya Pak, di Ya, aplikasi PIN dan sipil, maka nanti di inisiatif strategisnya adalah melakukan penggabungan ya Pak, melakukan penggabungan merger seperti gitu itu ya. kan, ya digabungkan menjadi sebuah aplikasi penomoran ijazah sertifikat nasional. Nah, kalau kalau yang PISN, ya saya tahu kondisi saat ini dan apa yang diharapkan, itu saya sudah kebayang. Cuma yang di PIN dan sipil ini, bagaimana menggambarkannya bahwa itu akan di merger. Kalau memang tadi benar bahwa di bagian yang PIN dan sipil itu inisiatif strategisnya adalah dilakukan penggabungan menjadi sebuah aplikasi PISN, kalau memang seperti itu nanti saya segera isi seperti itu. Apakah seperti itu? Kalau untuk Selamat iya Pak. siang. Oh, silakan Mulyana. Ya, boleh izin menambahkan, eh, Mas Darudi, Mas Siska, Bapak Ibu. Nah, tadi untuk casing kan berarti ini ada sebetulnya ada lebih dari satu aplikasi apa ya, untuk menunjang ke satu IKK dan itu aplikasi nanti akan digabungkan ya. Nah, untuk aplikasi yang nanti akan dilihat tadi Pak, eh, apa sebaiknya dimasukkan juga ya di aplikasi terkaitnya, bisa lebih dari satu aplikasi apa ya di situ, dan nanti untuk catatan kondisi saat ininya dimasukkan kenapa aplikasi ini perlu di apa kondisi diharapkannya, itu nanti dituliskan tadi betul, apa nanti akan kita integrasikan, tapi nanti di kondisi saat ininya itu tetap kita masukkan permasalahan aplikasi itu kenapa sehingga kita perlu menggabungkan dengan aplikasi yang lain tadi gitu ya. Dan ke di inisiatif strategisnya kan di situ mulai kelihatan ya bahwa nanti rencana kedepannya kan apa melakukan integrasi atau misalkan melakukan penggabungan atau merging gitu ya untuk beberapa aplikasi yang tadi disebutkan. Nah, menurut kami sih nanti untuk aplikasi apapun itu nanti akan digabungkannya itu Pak, sebaiknya tetap dimasukkan di aplikasi terkaitnya gitu ya. Jadi tidak hanya satu aplikasi yang kita mention di dalam aplikasi terkait itu Pak. Ya, baik. Berarti izin Pak Mulyana, kan di atas tadi ada dua aplikasi yang sebenarnya yang akan di merger ya. Si Civil ini dan si PIN itu kan yang akan di merger. Berarti kita jabarkan saja ya Pak, kondisi saat ini yang seperti apa, yang Betul, diharapkan seperti betul apa. Pak. Akan lihat nanti di bagian inisiatif strategis atau di gap analisisnya, yang pada akhirnya adalah ini sepertinya harus di merging menjadi sebuah aplikasi gitu ya Pak. Betul Pak. Benar nggak kayak gitu? Betul. Begitu ya? Ya, Ya, Baik, baik, baik. Siap, siap. Oke, Radit, terima kasih Pak. siap, sama-sama Pak. oke. Baik, kalau itu terkait merger ya, Pak Denny. Jadi, seperti yang Pak Mulyana tadi sampaikan, kemudian saya coba merefresh kembali beberapa poin yang mungkin yang disampaikan Pak Siska dan saya sebelumnya. Untuk di tahun-tahun berikutnya, Pak, mungkin nanti terkait pengembangan fitur, kemudian apa namanya merger aplikasi tadi ya. Nah, untuk
di next tahunnya nanti bisa masukkan kira-kira tujuannya, misal terkait infrastrukturnya apakah ingin akan ditingkatkan gitu ya. Kemudian terkait next tahunnya nanti di sisi keamanannya gitu ya, kira-kira akan dibuat seperti apa plannya, baru nanti misal ke 19 di bidang auditnya. Jadi bisa diselang-seling ya, maksudnya bisa disamaratakan karena memang harapannya di setiap tahun ini dapat diisikan 7 muatan ini, Pak. Jadi di antara tahun 2024 sampai 2029 ini diharapkan bisa terisikan semua 7 muatan ini, Pak. Jadi misal tadi ya di tahun ini, di tahun depan, misal di tahun depan bagian merger aplikasinya, kemudian nanti infrastrukturnya juga, baru nanti di tahun berikutnya baru keamanan, baru nanti mungkin terkait maintenance-nya, kemudian nanti peningkatan infrastrukturnya atau keamanannya, baru nanti audit TIK-nya. Gitu sih mungkin Pak untuk refresh-nya. Ya, Itu ya Bapak Ibu. berarti izin Siap. saya boleh respon sedikit ya Pak, supaya Ya, saya nggak silakan salah. Pak Denny. Baik. Berarti di bagian kegiatan yang 2024 sampai dengan 2029 itu tuh sebenarnya tidak mutlak harus di 2024 tujuh-tujuhnya itu terisi begitu ya Pak. Betul, Mungkin Pak. bisa di tahun pertama ini dulu. Tapi Iya, itu betul. nggak ada ini ya Pak. Maksudnya tidak harus berurut misalkan. Oh kayaknya di Iya, tahun 2024 kita fokusnya di sini, tapi di 2025 kita maunya audit TIK. Tapi di 2006 kita mau keamanan, itu mungkin nggak ya Pak seperti itu? Mungkin Pak, selama memang untuk penetapan anggarannya ini ya, karena kan tahun 2024 kan ini Ya, kan ya, sudah dianggarkan di RKKL ya, kemudian 2025 mungkin betul. sudah ada anggarannya dan mungkin masih dalam usulan gitu ya Pak ya. Nah, mungkin yang belum masuk dalam usulan tersebut bisa dimasukkan di tahun-tahun berikutnya, 2026 sampai 2029 ini. Oke. Siap, Gitu siap Pak. Pak. Oke, terima Baik kasih Pak Pak. Denny. Makasih banyak. Siap Pak Denny. Mungkin akhir ya Pak Denny ya, saya coba izin lanjut ke slide berikutnya. Di bagian kelembagaan, izin Bapak Ibu, bagian kelembagaan, apakah ada yang hadir? Belum ada ya. Sepertinya saya coba izin next ke sumber daya dengan Mas Adi. Sumber daya. Oke, Mas Adi izin. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi untuk terkait pengisian peta rencananya nih, Mas? Kita coba cek, ini belum ada aplikasi ya, belum termain. Oke. Untuk bagian sumber daya, apakah ada yang hadir, Bapak Ibu? Izin, ini ada Pak Adi ya, Mas Adi Bawan Wijaya. Apakah monitor? Oke, sepertinya paralel dengan meeting lain. Ya, mungkin boleh menambahkan. Oh, Izin, dengan Pak Agung, siap Pak Agung. apakah terdengar? Ya, terdengar Pak. Iya, mungkin bisa agak digeser ke kiri ya, matriks. Siap. Oke. Nah, untuk yang IKK 1532 ini, kami itu Ya. dapat sumber dananya itu dari badan lain gitu. Yang kalau nggak salah penggantinya LTMPT itu SNTMB. Nah, kalau kasusnya seperti itu gimana ya, Mas? Kami cuma dapat bisa data matang aja dari mereka gitu. Sebentar. Data matang itu maksudnya sudah terima bentuk Bersih jadi aja gitu gitu. ya? Oke. Sebentar. Itu Izin Pak, kalau untuk aplikasi terkaitnya, apakah cuma satu aplikasi atau sama sekali nggak ada aplikasi, hanya aplikasi misalnya data persentase aja, in total berapa gitu, atau seperti apa? Jadi kami hanya mendapatkan laporan aja dari penyelenggara ini, penerimaan mahasiswa ini. SMPMB.
Aplikasinya sendiri itu bukan dari apa bukan dari Dikti sendiri gitu ya Pak ya? Bukan, kalau untuk yang IKK ini kami hanya menerima data aja sih. Kalau yang itu. Tapi masih di kayaknya di bawah New Section kalau soal ini. Jadi maksudnya misalnya dari menerima file juga misalnya file Excel aja seperti itu ya Pak ya, atau nggak melalui aplikasi apapun atau sistem apapun seperti itu ya Pak? Yang kami terima sih nggak melalui aplikasi, udah data aja sih. Langsung bentuk reportnya gitu ya Pak ya. Kalau untuk Iya betul, maintenance-nya sendiri laporan. Pak, apakah di sana juga? Kenapa? Kalau untuk maintenance-nya, apakah di sumber daya juga terlibat atau full di sana? Full. Jadi Full. memang pelaksananya full di pihak lain gitu. Kami cuman makanya sebenarnya IKK ini tuh kami mandatori, jadi sebenarnya kalau pelaksananya bukan di kami sih. Oke, yang mengelola mungkin yang ini kalau dari Bapak kan dari di sumber daya itu menerima hasil reporting gitu ya. Tapi Iya betul. yang pengolahan itu aplikasinya milik siapa kalau boleh tahu Pak? Jadi kalau di sini tuh namanya belum Masih berproses ya? Iya. Jadi kalau beberapa tahun lalu itu kan yang menangani penerimaan mahasiswa itu kan LTMPT. Nah itu sudah berganti nama jadi SNPMB, itu di bawahnya, setahu saya sih di bawahnya Sekjen ya kayak badannya itu. Oke, berarti ada aplikasi di bawahnya Sekjen. Jadi mereka yang melakukan pengolahan data, ibarat nanti dari situ Bapak dikasih report gitu ya dari Iya betul. aplikasi tersebut gitu ya. Nah, kalau Iya. seperti itu sebetulnya nggak apa-apa Pak dituliskan aja aplikasi yang terkaitnya. Karena di sini sifatnya juga yang tadi ya WKMB yang dicontohkan Mas Ade, itu sifatnya juga usulan gitu ya. Unit pengampunya itu tadi kan Pusdatin. Walaupun aplikasinya milik Pusdiklat seperti itu. Karena kan Pusdatin ada terkait ada tadi ya peningkatan kompetensi PBM misalnya. Nah, kalau di sini Bapak bisa tadi menuliskan aplikasi yang diampu oleh pemilik aplikasinya, nanti dituliskan saja aplikasinya apa, kemudian buka kurung nama pemilik aplikasinya gitu. Nanti dari situ Bapak bisa melakukan analisis gitu ya, identifikasi kira-kira dari aplikasi yang tersebut dan dari aplikasi yang tadi LTMPT, kemudian eh, kondisi saat ini tuh ada nggak sih yang perlu ditingkatkan lagi misalnya dari hasil reportnya, ada misalnya mengeluarkan report yang lain atau pengembangan lagi untuk cakupan reportnya seperti itu. Jadi nggak masalah sih Pak kalau misalnya aplikasinya bukan milik Dit Sumber Daya sendiri seperti itu. Ya sebenarnya kalau dari kami sih eh, ada keinginan kalau kami dibuatkan kayak semacam dashboard gitu, jadi bisa mengakses langsung gitu untuk khusus yang data ini gitu. Nah, itu Nanti bisa bisa tuh Pak, nanti dicantumkan. dimasukkan. Ya. Iya. Betul. Jadi nanti misalnya kondisi saat ini, misalnya laporan masih manual, misalnya gitu ya. Nanti kondisi yang Iya diharapkan betul. adanya pembuatan dashboard. Nah, nanti gap Iya. analysis jadi bisa dibuat aja, diperlukan pembuatan dashboard pada aplikasi tadi saya ingatnya LTMPT gitu ya. Nah, nanti itu Iya bisa betul. dinaikkan jadi inisiatif strategis seperti itu, Pak. Oke kalau gitu, masih. Siap. Terima kasih, Bapak. Oke, terima kasih Pak Rizka, Pak Agung ya. Ada lagi mungkin Pak Agung atau dari tim sumber daya ya, silakan ya Bapak Ibu ya. Kalau memang ada kendala atau yang perlu dikonfirmasi bisa disampaikan. Cukup Pak Agung. Eh, Kalau dari saya cukup. Baik, nanti mungkin apabila ada apa kendala atau mungkin ada yang ingin ditanyakan bisa langsung diinterupsi saja ya Pak ya. Kemudian izin next ke RTPM di sini dari Bapak Ibu apakah ada yang hadir mewakili dari
bagian Direktorat Riset Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat, DRTPM ya. Apakah ada yang hadir? Mungkin izin Pak Ibu. Oke. Kalau dari kelembagaan Bapak Ibu, apakah ada yang hadir di sini? Izin. Ya, belum ada juga. Di RTPM juga belum. Oke. Mungkin yang ada dulu aja ya mungkin ya Bapak Ibu ya. Silakan ya Bapak Ibu bisa diisi dulu saja. Kita masuk-masukkan dulu sekiranya apa yang bisa eh, diterapkan di sini ya. Kira-kira aplikasi apa saja, kemudian nanti kondisi saat ini seperti apa, dan yang diharapkan tubinya apa, baru nanti dirumuskan untuk game analisis dan juga inisiatif strategisnya. Baru nanti bisa dirincikan di setiap tahunnya, Bapak Ibu. Seperti tadi ya, seperti tadi di awal dan juga contohnya. Nanti apabila butuh referensi bisa dicek di chat ya Bapak Ibu ya. Tadi sempat saya juga kirimkan referensi materinya. Saya izin kirim kembali, takut tadi ada yang belum menerima pesannya ya. Nah, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau mungkin ada yang dikonfirmasi? Monggo silakan, mumpung masih ada waktu dan kita masih bertemu nih. Oh ya, izin Mas Mario ya. Untuk di room ini Mas, tadi kita sudah sempat Ya, diskusi juga dengan Mas beberapa satu kerja. Cuma untuk yang di bagian kelembagaan dan juga di RTPM belum ada yang hadir sepertinya belum ada yang mewakili. Jadi ya, namanya sisanya kita baru saja diskusi terkait pengisiannya tadi dengan tim bagian Belmawa, sumber daya dan juga sekretariat. Itu aja sih mungkin Mas baik, Maria. baik Mas Ade ya. Nanti segera kita follow up lagi ya. Karena memang kemarin yang di RTP memang ada kesalahan karena tidak masuk di daftar PIC, jadi baru kita Oke, coba komunikasi lagi dengan timnya di RTPM ya. oke siap. Silakan dilanjut aja Mas Ade jika masih ada yang perlu di exercise ya atau masih ada yang perlu dicek lagi. Ya ini sudah kita cek sih, Mas. Sudah selesai, cuma tinggal nunggu dari Bapak Ibu nih. Kira-kira apakah ada yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi? Ya, Nanti silakan ya masih. Bapak Ibu ya, langsung ya, kalau memang ada yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi bisa diinstruksi saja ya, tidak masalah. Ya.
Ya, silakan.
Oke, iya izin Mas Mario. Ini kita sudah jam di campaign, Bapak Ibu juga kayaknya sudah bersiap-siap juga. Kita mungkin cukupkan dulu ya Bu, Bapak Ibu ya untuk hari ini, untuk sesi siang ini mungkin nanti untuk kedepannya mungkin kayaknya tadi sudah sempat dibuatkan untuk WA grupnya ya, grup WA-nya. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan koordinasi di sana dan mungkin izin mengingatkan kembali Bapak Ibu untuk timeline-nya gitu ya. Nanti mohon kerjasama dari Bapak Ibu untuk timeline-nya sendiri di tanggal 18.20 nanti kami akan melakukan progress check ya kira-kira apa ada kendala dan kita coba melakukan konsolidasi terkait update progress dan juga pengisian form peta rencana ini di masing-masing satuan kerja. Nanti apabila dari Bapak Ibu ingin apa namanya mungkin melakukan diskusi internal atau mungkin nanti perlu mengundang tim ini lagi gitu ya di minggu depan nanti bisa dikoordinasikan saja gitu mungkin ya. Kemudian izin mengingatkan kembali terkait tata caranya ya Bapak Ibu ya. Itu sudah ada di sheet kertas kerjanya, ada di paling kiri, paling atas di sini ya terkait bagaimana tata cara pengisiannya. Kemudian nanti mau diingat kembali bahwa mau direview kembali ya terkait peta rencana ini karena peta rencana ini akan menjadi salah satu dasar dalam clearance tim Pusdatin Bapak Ibu. Kurang lebih seperti itu Mas Mario. Izin Mas, apakah ada yang ditambahkan atau mungkin dari Mas Ranel ya Roren, apakah ada yang ingin ditambahkan monggo? Ya cukup Mas kalau dari saya sih. Mungkin paling ya itu nanti progresnya kita kita cek nih Bapak Ibu ya karena ini benar-benar dibutuhkan cepat nih soalnya kalau mau buat rencananya peta rencananya soalnya akan buat jadi satu kementerian nih. Masalahnya pagu anggaran ini udah mau keluar dan ini RU-nya punyanya si Pusdatin ini masih terkendala di apa reject salah satunya penyebabnya yang karena ini juga. Jadi kalau bisa secepatnya diselesaikan dan biar bisa kita ajukan semuanya. Itu aja sih tambahannya paling. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Mas Ranel. Jadi betul ya, tadi yang sampaikan Mas Ranel, saya akan izin mengingatkan kembali ya Bapak Ibu, kita mungkin datanya tanggal 18 ya di minggu depan. Jadi mungkin mohon kerjasamanya Bapak Ibu untuk dapat mengisikan di setiap peta rencana di masing-masing satuan kerja. Nanti apabila di sebelum tanggal 18 itu ada yang ingin dikoordinasikan gitu bisa ya melalui WA group atau mungkin ingin diskusi Zoom itu juga tidak masalah. Nanti bisa dikoordinasikan saja dengan tim Pusdatin ya melalui Mas Mario nanti. Mungkin itu Mas Mario ya, kita biar efektif nih waktunya. Ya, Mas Ade. Ya, mungkin izin menambahkan sedikit Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti harapannya di tanggal 18 itu untuk pengisian file Excel itu sudah dilengkapi dan hanya tinggal mungkin revisi-revisi minor gitu Bapak Ibu. Karena di tanggal 18 rencananya juga akan dilakukan summarize gitu ya untuk menaikkan ke level kementerian seperti itu. Jadi harapannya di 18 udah bisa cukup lengkap dokumennya. Kalaupun koreksi, koreksi minor aja seperti itu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, Mas Ade tadi ya, kemudian Mbak Siska juga, Mas Renel juga dari Biro Perencanaan, Bapak Ibu dari Sedjen Dikti, kemudian dari Sumber Daya juga tadi ya, kemudian dari kelembagaan belum hadir ya Mas Ade ya tadi. Ya, belum. Ya, ya, nanti kita coba lagi untuk publik. Mungkin Bapak Ibu sekalian ini kita sudah sampai di sebenarnya masih ada waktu ya Mas Ade tapi karena juga ada dua satker yang belum datang dari kelembagaan dan dari TPM kita coba follow up ulang lagi untuk pengisiannya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Mas Renal ada tambahan Mas Renal lagi? Udah cukup Mas Mario. Cukup, baik. Makasih banyak Mas Renal ya, Mbak Siska, Mas Ade, Bapak Ibu sekalian. Kita akhiri pertemuannya, nanti kita akan lanjutkan untuk follow up di grup. Insya Allah tanggal 18 kita akan mulai lagi untuk review ulang
seperti harapan tadi kita bersama ya, Mbak Siska juga sampaikan untuk mudah-mudahan kita cuma bisa dapatkan nanti untuk revisi minor sebelum kita naikkan ke level kementerian untuk admin ya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Jika ada pertanyaan atau ada hal yang perlu kita diskusikan lagi, ada pengisian yang belum jelas, nanti boleh disampaikan di grup Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi Sorry, wabarakatuh. terima kasih. Izin live ya.